Selamat datang saya ucapan di program Bincang di KPK episode kali ini bergerak memperkuat pemberantasan korupsi. Nah, kalau kita udah bicara tentang pergerakan, tentunya ada sebuah keresahan bersama. Keresahan bersama yang kita akan bahas hari ini adalah tentang korupsi di sekitar kita atau korupsi di keseharian kita. Telah datang dua tamu atau tokoh inspiratif di Komisi Pemberantasan Korupsi. Mari kita sapa dulu dari yang paling pojok sebelah sana. Beliau adalah koordinator Gerakan Anti Korupsi Lembaga Perguruan Tinggi Ganjar Buana Prapta. Halo Mas Ganjar. Halo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Semangat ya terus membara? Semangat terus, harus semangat. Harus semangat. Dan satu lagi tokoh inspiratif kita seorang musisi legendaris ya. Yang kalau mungkin teman-teman kawan atau kawan aksi ini sempat mendengar pap si pap preman. Nah, biar suaranya aslinya siapa mari kita sapa. Ikang Fauzi. Halo ya, Mas Ikang. Legend. Halo. Sehat Mas Ikang. Ya. Luar biasa juga ini ya. Spiritnya tetap energik ya. Siap. Mas Ikang. Iya, yo. Gimana ulang lagi Mas Ikang? Iya, yo. Wah, Biasanya langsung luar dijawab biasa. tuh kalau Itu yang khas tuh, khas tuh. Oke, nah keresahan-keresahan ini kita akan berbincang bersama dua tokoh inspiratif kita di Bincang KPK ini kira-kira. Tapi aku mau dari Mas Ganjar dulu boleh ya? Oke, boleh. Mas Ganjar kira-kira nih keresahan terkait korupsi di masyarakat menurut Mas Ganjar ini keresahan seperti apa sih di sekitar kita atau itu mah urusan kalangan tertentu aja kalau korupsi itu. Kalau menurut Mas Ganjar sendiri korupsi itu apa Mas Ganjar? Bahkan kan kalau di undang-undang dikatakan kejahatan luar biasa Mas Ganjar. Kejahatan luar biasa. Coba dong pakai bahasa yang bisa kita ngerti apa itu Ya. Mas Ganjar? Ini korupsi ini ya, kejahatan luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Wah, ini banyak sekali literatur menjelaskan. Saya mau ambil satu sudut yang gampang. Apa tuh? Kejahatan di mana korbannya nggak merasa menjadi korban. Korbannya tidak merasa jadi korban. Ya, kalau ditanya siapa korban kejahatan korupsi, jawabnya negara, rakyat, korporasi, BUMN. Nggak ngerasa dia sendiri jadi Oh, korban. saya bukan korban ya? Iya. Gitu merasa Nggak malah nggak ngerasa, sadar gitu ya. kan. Oke. Kenapa orang suka nggak ngerasa jadi korban suatu kejahatan kalau tidak secara langsung dirugikan? Oke. Jadi orang nggak ngerasa korupsi itu merugikan dia secara langsung. Padahal harga barang mahal, harga bensin mahal, uang sekolah mahal, gaji rendah dan lain-lain. Terus dia masih nggak ngerasa tuh. Ini hebatnya nih kejahatan kan? Makanya luar biasa salah iya, satunya. korban nggak ngerasa jadi korban. Korbannya sekaligus pelaku. Korban sekaligus pelaku. Iya. Oh, saya kan korbannya. Tapi Iya. dari korban Terus- dulu jadi pelaku atau korban langsung pelaku? Campur-campur. Campur-campur. Dari korban jadi pelaku merasa korban. Oke. Gitu Coba kan? jelasin gimana tuh Mas Iya. Ganjar. Kan banyak yang gini ya, kita ini sudahlah merasa menjadi korban, tapi sekaligus pelaku. Kenapa? Karena nggak paham di mana luar biasanya. Ngurus-ngurus, bayar. Iya kan? Kenaikan kelas, orang tua murid ngasih ke guru. Emang itu bukan korupsi? Korupsi. Gitu ya. Jadi korupsi membuat dia secara tidak sadar juga ngelakuin juga. Gitu ya. Padahal sekitarnya melakukan yang sama gitu. Ya, nah ini terkait dengan keresahan yang Mbak Dira tadi sampaikan ya. Resah, iya. Tapi terus jadi nggak berdaya. Akhirnya ikut arus. Oke. Bukan sekedar ikut, akhirnya terbawa arus. Jadi pelaku. Akhirnya apa? Memaklumkan. Jadi pelaku. Ya segini doang. Oke. Ya kecil. Padahal besar kecilnya kejahatan korupsi itu tergantung kesempatannya. Kenapa ada korupsi besar? Karena kesempatannya besar. Kenapa ada korupsi kecil? Karena kesempatannya kecil. Saya belum pernah nemu koruptor kecil padahal kesempatannya besar. Belum ada. Tapi Mas Ganjar saya juga pernah denger nih. Kan korupsi yang saya lakukan kecil-kecilan. Itu Iya. gimana Mas Ganjar menyikapinya? Gini loh ya, kenapa dia bilang kecil? Ya, karena dia menganggapnya sepele. Nah, padahal tadi saya bilang ya, besar kecilnya korupsi itu tergantung kesempatan. Ngurus KTP, ngasihnya kecil. Tapi kalau udah ngurus izin tambang, Oke. ngasihnya gede kan? Oke. Gitu. Kalau udah ngurus buat bisa jadi calon legislatif, lebih gede lagi. Jadi calon kepala daerah, lebih gede lagi. Jadi itu situasioner semua. Makanya gini, kita tidak boleh mentolerir bahkan sekecil apapun. Korupsi ya korupsi. Oke. Kecil karena urusannya kecil. Kalau urusannya gede nanti makin kusut. Dan gini loh, urusan kecil tapi semua anggota masyarakat ada keperluan menyangkut urusan itu. Urus KTP, perpanjang SIM, itu kan semua orang. Oh, jadi jadi- kalau dilihat kecil 20.000, 50.000, kali berapa warga negara yang harus ngurus? Kan gitu. Jadi kita mesti ngelihat kasuistis, tapi juga harus ngelihat secara integral, secara keseluruhan. Kan dahsyat ini. Jadi intinya sekecil apapun kalau kita peduli itu bisa kita berantas bareng-bareng. Bisa kita berantas. Oke, jadi bukan logikanya
karena kecil kita abai. Iya, karena gini, sekali memaklumi yang kecil, yang gedean dikit minta dimaklumin, yang lebih gede lagi minta dimaklumin, yang paling gede minta dimaklumin juga. Makanya gitu. kawan aksi, ini kenapa korupsi itu dikatakan kejahatan luar biasa, ternyata apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar ini berasa ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Mas Ganjar, Ya. Mas Ganjar sebagai gerakan anti korupsi Lintas perguruan tinggi itu apa sih Mas? Dan siapa aja yang boleh bergabung? Saya sebagai alumni bisa bergabung nggak ya? Ya. Jadi gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi, biasa kita sebut GAK LPT, ini satu gerakan ya, satu gerakan yang beranggotakan alumni-alumni perguruan tinggi. Dari seluruh Boleh Indonesia? perguruan tinggi manapun, pokoknya asal lulus perguruan tinggi, ada buktinya punya ijazah, gabung. Alumni mana? UI, ITB, IPB, di masing-masing perguruan tinggi ada. Kalaupun belum ada, bikin sendiri, boleh. Bikin sendiri nggak sanggup, saya numpang aja deh sama GAK mana, boleh juga. Mau lulusan Gitu. D1, D2, D3, D4, Iya. S1, S2, S3 Kenapa boleh? pun, pokoknya perguruan tinggi. Oh, Gitu, perguruan tinggi. gitu. Nah, dan gini, kenapa kita berhimpun? Ada background ceritanya sebetulnya. Boleh ya. cerita dong, Mas Gus. Ceritanya Mas waktu itu Cicak Buaya 2. Komisioner KPK ditersangkakan oleh Bareskrim. Bahkan ada salah satu komisioner, Pak Bambang Ujaya itu ditangkap, gitu kan. Nah, kita resah, udahlah korupsi meresahkan. Terus lembaga yang diandalkan ini kok dibegituin ya? Katanya super body. Tapi kok ternyata dicomot 2 orang, nyaris lumpuh. Kan gitu, aneh kan, di mana supernya nih? Dan siapa yang super kalau begini jadinya? Ya kan? Terus kita menggelorakan dukungan ke KPK. Walaupun waktu itu teman-teman cikal bakal GAK ini juga datang juga ke Kapolri, nyampein juga gitu ya. Nah, itu riwayatnya. Terus selanjutnya gimana? Nah, kita pengen semangat pemberantasan korupsi ini sebetulnya semua melakukan penegak hukum, walaupun titik berat kita waktu itu dukungan kepada KPK. Tapi sebetulnya kita dukungan kepada semua penegak hukum. Nah, dan kita nggak mau yang membabi buta berantas korupsi, karena perguruan tinggi harus ada ilmiahnya, harus ada hal akademiknya, gitu ya. Jadi ini gerakan yang pakai nurani, pakai keilmuan, gitu kan, dan kebersamaan, karena yakin nggak bisa sendirian, gitu. Tadi kata Mas Ganjar, GAK LPT ini alumni. Kalau Iya. mahasiswa boleh gabung nggak ya? Mahasiswa sebetulnya gini, jadi ada sayap untuk generasi mudanya. Oh gitu. Pemuda anti korupsi. PAK gitu ya. Nah, itu sebetulnya bebas. Sudah lulus tapi maunya ke pemuda, karena sebagian GAK-nya udah uzur-uzur juga nih, gitu kan ya. Mau gabung ke pemuda boleh, yang masih kuliah boleh ke situ. Itu lebih cair karena namanya pemuda anti korupsi. Gitu. Dengar-dengar Mas Ganjar katanya hari ini sengaja datang ke KPK itu untuk memberikan deklarasi dukungan terhadap pemberantasan korupsi juga ya Mas Ganjar ya? GAK LPT akan memberikan dukungan. Jadi sebetulnya gini, dukungan itu bukan cuma ke KPK, tapi secara keseluruhan dukungan untuk pemberantasan korupsi ini harus sungguh-sungguh. Maka ada poin di mana kita tujukan ke Presiden, ke DPR, ke KPK, ke lembaga penegak hukum lain, termasuk ke pengadilan ya, Mahkamah Agung. Gitu. Karena berantas korupsi ini jadi tanggung jawab kita bersama ya Mas Ganjar ya. Tidak hanya satu maunya lembaga sih kita aja. kirim kajian gitu ya. Cuma nanti kadang-kadang kan bapak-bapak pejabat itu nggak sempat baca kajian ya gitu. Maunya yang singkat-singkat, ya udah nanti kita susulkan dengan kajian-kajian yang mendalam gitu. Jadi biar masing-masing tahu, kalau menurut GAK LPT presiden harus mulai dari mana. Institusi penegak hukum tertentu harus mulai dari mana. Gitu. Biar kita nih nggak kayak orang ngeraba-ngeraba gitu, ngeraba melulu gitu kan. Saban ada pejabat baru ngeraba lagi, ngeraba melulu. Kita pengen pejabat baru tuh lari cepet gitu. Gitu. Kegiatan dalam waktu dekat apa nih Mas Ganjar dari GAK LPT sendiri? Kalau kita ini yang paling sering diskusi internal gitu ya, diskusi internal. Terus ya, karena isu anti korupsi itu kan luas ya, kan luas. Jadi advokasi ke publik gitu ya. Ada yang perorangan, ada yang bawa bendera GAK. Jadi memang kebetulan ya, ini orang-orang yang sangat sangat aware dengan peduli anti korupsi, peduli gitu kan. Istilahnya denger anti korupsi dikit, wah gitu ya. Jadi maunya ayo kita gerak gitu. Oke, luar biasa kawan aksi ini, teman-teman dari gerakan anti korupsi lembaga perguruan tinggi ini semangatnya luar biasa. Jadi jangan ragu-ragu nih buat para alumni yang mau bergabung di GAK, itu terbuka ya Mas Ganjar, dan yang mahasiswa di PAK ya.
Pemuda Anti Korupsi. Pemuda Anti Korupsi. Oke, terima kasih Mas Ganjar. Nanti kita sambung lagi obrolannya. Sip. Nah, saya juga mau menyapa Mas Ikang. Mas Ikang, Ya, siap. saya dengar-dengar nih bocoran, tapi biar nggak jadi gosip ya Mas Ikang ya. Nah, katanya Mas Ikang ini lagi bikin karya berupa musik atau lagu anti korupsi yang pesan-pesannya kental anti korupsi. Iya. Boleh dapat bocoran nggak Mas Ikang? Karena saya tahu nih katanya beberapa menit lagi nih akan dinyanyikan di KPK gitu. Tapi satu bocoran aja, satu refnya dulu gitu atau apanya dulu, liriknya dulu, silakan Mas Ikang. Iya, dari lirik yang akan saya ungkapkan dan juga bisa diikutin bersama adalah ayo jujurkan keadilan, ayo jujurkan keadilan, ayo jujurkan keadilan. Jadi di situ udah jelas. Itu ada lagunya nanti, ada ref dan sebagainya. Itu pernyataan yang menggugah, membawa orang untuk semangat, peduli dan melawan ketidakadilan. Mungkin di sini aku lebih meluas ya. Korupsi itu bagian dari itu. Tapi yang ini nih sebelumnya saya ingin cerita dulu. Ini karyanya istri, almarhumah istri saya. Marisa. Marisa itu emang selalu peduli terhadap permasalahan sosial seperti itu ya. Jadi emang dia dalam sekali. Dan ini udah 5 tahun yang lalu kami bikin, cuman saya belum publish. Oh gitu. Jadi ini mungkin saatnya momentumnya yang pas dan kebetulan masih sangat amat relevan gitu. Makin relevan malah. Makin relevan. Ngomong-ngomong boleh dipakai nggak lagunya sama Gak? Iya, aku beruntung sekali dia makanya dengan aku adanya lagu ini bisa ketemu sama Mas Ganjar, sama-sama dari UI kita. Iya. Jadi ya aku sangat mendukung banget itu. Dan juga permasalahan yang utama adalah yang istri saya cerita adalah keadilan itu tidak dilatar belakangi dengan sumber kebenaran, keberpihakan kepada yang benar, hati nurani, keberpihakan kepada rakyat, rakyat kecil dan yang lain-lainnya. Itu dalam. Jadi waktu dia bilang jujurkan keadilan tuh saya aneh-aneh juga. Loh, keadilan kan udah jujur. Keadilan itu kan prinsipnya yang namanya keadilan tuh ya harus clean, bersih, benar-benar apa yang diinginkan. Ternyata keadilan tuh hanya dilatar belakangi dengan teori-teori hukum aja. Cuma di permukaan. Di permukaannya. Tapi yang jadi orang yang paling bisa memainkan teori-teori hukum itu dialah yang berhak untuk bilang ini adil, ini produksi hukum. Jadi seringkali produksi hukum itu tidak adil. Produk hukum tidak adil. Ya, contohnya baru-baru ini ada orang yang divonis tiba-tiba rakyat marah, vonisnya berubah. Ya kan, itu buktinya. Jadi ini makanya jujurkan keadilan itu dasarnya seperti itu. Nah, salah satunya adalah yang paling kita rasakan adalah permasalahan korupsi ini yang nggak kelar-kelar gitu lah. Saya sih kebayang karena saya bukan musisi ya Mas Ikang ya. Itu dulu Mbak Marisa bikin lirik itu berapa lama? Karena kan pasti butuh riset, butuh pendalaman, mencari ruhnya gitu. Berapa lama beliau dulu? Dia memang bergerak selalu di area aktivis sosial gitu ya. Dia kan syariah, dia gitu bidang pendidikan. Dia terakhir juga kan associate profesor ya. Jadi dia emang sangat amat terhadap permasalahan sosial. Concern banget. Itu jadi menular ke aku tiap hari. Namanya partner ranjang saya kan, jadi my whole life gitu. Diskusi ya. Iya. Jadi saya yang menerjemahkan itu semua gitu loh. Jadi semangatnya seperti itu. Yang tadi saya pikir nggak masalah dengan keadilan. Keadilan itu kan ya oke lah, kita udah terima sebagai platform yang sama-sama ya bicara itu ya clean. Semua orang pengen keadilan. Ternyata enggak. Dasarnya itu ya adalah bagaimana cara orang-orang yang piawai bisa memainkan hukum itu dan memenangkan itu dan akhirnya menjadi suatu produksi hukum, dan mungkin atau sangat mungkin itu tidak adil. Tapi itulah yang dia bilang adil karena dasarnya semuanya. Ini yang jadi latar belakang harus ada yang namanya adil itu keberpihakan kepada masyarakat, banyak kebenaran, hati nurani dan rakyat gitu loh. Kalau Mas Ikang sendiri nih mengaransemen lagu ini tuh berapa lama Mas Ikang? Saya bikin di studio sama teman saya nggak lama sih. Kita emang ya musisi sih. Cuman di sini teriakannya, dan ini aku senang banget ada musisi. Kebetulan ya sepupu saya ya, adik sepupu itu Ras Muhammad. Dia langsung mengiyakan,
oke, Kak Ikang saya bantu katanya. Oke. Jadi bagus banget dia ngisinya. Dari sisi rap tapi reggae gitu loh. Keren banget. Jadi ini benar-benar jadi satu produk yang musiknya ala sekarang lah. Ya, Artinya berantas korupsi itu tidak hanya dari kawan aksi yang berlatar belakang hukum saja ya Mas Ikang ya? Justru karena kalau bicara seniman, kalau kita bicara lagu, film dan sebagainya tuh yang kita sentuh hati nuraninya. Hati nurani. Dan melalui media musik atau lagu lah itu lebih mengena, lebih Kan cepat. sekarang lucu Mbak, kalau dibilang kan kita sekarang ngalamin Indonesia gelap. Oh iya. Udah gitu marah lagi apa dulu tuh pergi dulu apa ya? Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Itu kan dasarnya tuh adalah masalah ini. Andai kata uang dia atau hak dia nggak dikorup, dia akan mendapatkan jaminan kesehatan yang lebih baik, fasilitas, jaminan pendidikan dan hak pendidikan dia akan menjadi lebih baik, dan juga kehidupan mungkin perumahan dan sebagainya, and so on yang sekarang dianggap itu kayak nggak ada masa depan. Sebenarnya kuncinya di situ. Dan kita kan udah terlalu besar ya korupsi ini terjadi di Indonesia ya, dan dianggap sebagai hal yang biasa aja. Itu yang saya sentuh di lagu ini. Musia lu marah dong. Musia lu ini dong kayak ibaratnya aku nih lagi jalan, dompetku dicopet sama orang. Gua kejar habis-habisan dia. Gua kejar habis-habisan. Gua nggak peduli mau nyawa gue, tapi itu hak gua, lu ambil. Nah, jadi aku pengen menggambarkan kepada teman-teman muda tuh ibaratnya dompet lo yang diambil gitu. Itu hak lo. Kejar sampai ke Antartika. Betul. Wah, keren. Betul. Jadi yang Mas Ganjar bilang itu betul. Dia nggak ngerasa itu duitnya dia. Nah, sekarang kita harus bijak juga. Kenapa rakyat atau orang muda nggak ngerasa itu uang dia yang diambil? Ya itu kan berarti harus kita mulai dari cara komunikasi, pendidikannya lagi. Iya kan? Emang dia nggak ngerasa karena dia bilang, ya kalau itu uangnya ada juga nggak diambil, gue juga nggak, hidup gue nggak berubah juga. Iya kan, fasilitasnya juga nggak nyampe juga ke gue. Nah, jadi inilah dilematis yang harus kita sama-sama, makanya pekerjaan ini bukan hanya pekerjaan KPK, semua lini semua ini harus sama-sama melihat kepada dirinya, mengkoreksi dan juga ya untuk tujuan clean government lah maksudnya ya, untuk sama-sama akhirnya ujung-ujungnya semuanya happy, semuanya mendapat haknya, semuanya mendapat kesejahteraan dan baru itu bisa terlaksana. Tapi kalau hanya masing-masing berpihak sendiri-sendiri aja, itu nggak akan selesai. Kita akan begini-begini terus. Ya. Berarti kata kuncinya kita kolaborasi ya? Kolaborasi dan anak muda harus dibikin marah. Makanya aku nyanyinya marah-marah tadi. Maksudnya lu nggak marah lu gitu. Iya kan? Nanti, ibaratnya masa cewek lu diambil lu nggak marah gitu. Mas Ikang kalau marah jadi lagu. Kalau saya piring pecah. Ya kadang-kadang kita ya harus begitu menggugah ini ya. Makanya terakhir aku bilang kan ini demi martabat bangsa loh. Apa nggak malu kita nih Indonesia tuh termasuk golongan yang korupsinya tinggi lah gitu ya. Aduh, ini demi martabat bangsaku Indonesia gitu loh. Masa dicap negara korup? Iya, itu sama-sama itu kita nggak bisa kasih sama teman-teman di KPK aja, Mas Ganjar di GAK, semuanya lini harus bergerak, semuanya harus marah seolah-olah duitnya yang diambil, itu harus, dan emang duit lo yang diambil. Itu duit lo yang diambil, itu definitif. Hak kita dirampas. Haknya diambil. Tadi kan baru selintas aja nih lagu Mas Ikang. Nanti kan juga akan dinyanyikan di KPK. Tapi kalau semuanya kawan aksi mau mendengarkan langsung bisa didengarkan di mana nih Mas Ikang? Ini emang belum publish. Oh, rahasia. Aku rencana sebelum atau sudah puasa. Benar, aku launching. Dan emang banyak teman yang bantu lah. Emang kalau lagu-lagu ya idealis ini kan sebetulnya banyak yang ya anggap begitu aja kan. Saya juga dengar dari Mas Amir ya, bahwasannya Gen Z itu terhadap kepedulian terhadap korupsi itu makin rendah. Itu sedih banget aku. Sedih banget gitu. Terus kalau ini begini ya kita akan melarat terus-menerus nih. Akan ya, nggak ada way out gitu. Kalian harus berubah, itu nasib kalian. Jangan berharap nasib kalian tuh diberikan dari generasi di atas, nggak akan bisa terjadi. Itu harus direbut.
itu harus diperjuangkan sendiri. Oke, luar Masa biasa. depan kalian yang diambil. Jadi kita tunggu ya, Iya. ini akan kapan Betul. mulai Siap, disiarkan insyaallah. biar kita bisa dengerin bareng-bareng Iya, dan mudah-mudahan. siapa tahu Dan dari nyanyiin lagu bareng-bareng. ini Iya, nyanyiin bareng-bareng bareng-bareng. gitu ya. Implementasikan sama-sama. Iya, Iya. dan siapa tahu ini bisa menggelitik para musisi-musisi lain juga Iya. kalau mau bikin karya bermuatan anti korupsi itu bisa banget ya Mas Betul. Ikang ya. Iya. Kayak gitu-gitu. Menarik sekali kawan aksi perbincangan kita dengan Mas Ikang dan Mas Ganjar dan tentunya ini diskusinya bisa panjang nih sebenarnya bisa kita bikin serial ya. Tapi nanti akan ada episode-episode lanjutannya. Nah, sebagai pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia kira-kira untuk berantas korupsi, untuk tetap bergerak berantas korupsi, aku minta dong kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dari Mas Ganjar dan Mas Ikang juga. Ya. Kan gini, ini mungkin udah banyak yang denger ya. Biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Yes, ada lagunya tuh. Ya, biasakan benar, bukan benarkan yang biasa. Iya. Ya. Dan gini, benar dulu, baru baik. Oke. Ya, karena nggak mungkin ada kebaikan kalau dia menyampingkan kebenaran. Ya. Gitu. Jadi lihat dulu gitu ya, yang kita lakuin ini benar atau enggak. Kalau udah benar, ya lakukan dengan cara baik, kan gitu. Dan gini, memberantas korupsi itu tidak cukup lagi sekedar saya tidak korupsi. Tapi juga harus memberi manfaat pada orang lain, menggerakkan orang lain bersama-sama. Memberi makna dan bergerak bersama. Iya, Oke. karena nggak bisa lagi Juga jadi orang baik mencegah ya. sendirian. Iya, jadi orang baik sendirian tuh bukan orang baik. Betul. Gitu. Betul. Harus bermanfaat buat yang lain. Kan gitu, di agama juga dikasih tahu begitu. Makasih banyak Mas Ganjar. Ya. Kalau Mas Ikang, gimana nih? Keren. Pesan yang Mas mau Ganjar. dititipkan kepada masyarakat untuk tetap bergerak berantas Kalau korupsi. aku sih simple ya, maksudnya kalian nih anak muda harus marah. Harus marah? Kalian harus bagian dari solusi. Hak kalian yang sekarang dipecundangkan, yang diinjak-injak kan ya. Ya, jadi masa depan kalian dipertaruhkan. Free lunch. Jadi tanpa ada perjuangan nggak akan dapat masa depan yang lebih baik. Wow. Ya, sekarang lah kalau kamu memperbaiki masa depan kalian, ikut di dalam peduli dan ikut di dalam proses perubahan ini. Ambil hak kalian ini, rame-rame. Caranya gimana? Gampang. Medsos itu paling kuat. Medsos. Itu jelas medsos itu. Kekuatan medsos. Medsos itu kekuatan lu bisa merubah keputusan hakim dan sebagainya. Itu kan udah jelas. Itulah karena kebenaran adalah kebenaran. Iya. Iya kan? Ya, Hati nurani. Nah itu yang saya bilang jujurkan keadilan. Jadi saya emang benar-benar berharap anak muda ini yang menjadi pelopor untuk perubahan ini kita lah. Oke, makasih banyak Mas Ikang, Mas Ganjar atas perbincangan pada hari ini. Tadi juga Mas Ikang juga menyampaikan kekuatan medsos. Ayo teman-teman kawan aksi yang ada dimanapun juga gunakan medsosnya. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya official KPK dan jangan lupa juga kalau bikin konten menyuarakan anti korupsi juga bisa mention suaraantikorupsi.kpk. Jadi terima kasih banyak. Saya Dira izin pamit, ketemu di episode-episode Bincang KPK lainnya. Selamat pagi, semangat terus.